Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Kartika, NIM 2641035, Lokal BKPI 2B. Izin mengumpulkan tugas presentasi, Bu. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Kepada orang yang supel diberikan atribut kepribadian supel, dan kepada orang yang pelin-pelan atau pengecut dan semacamnya diberikan atribut pengecut. Tidak punya kepribadian. Berdasarkan psikologi, Gordon Alford menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi atau berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah secara eksplisit. Alford menyatakan, kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Menurut Horlock, konsep diri ialah konsep seseorang dari siapa dan apa dia itu. Konsep ini merupakan bayangan atau cermin, ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan orang lain, apa yang kiranya reaksi orang terhadapnya. Konsep diri ideal ialah gambaran mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakannya. Karakteristik perkembangan dan konsep diri masa bayi. Masa awal kanak-kanak, pola kepribadian dan dasarnya telah diletakkan pada masa bayi, mulai terbentuk dalam awal masa kanak-kanak karena orang tua, saudara-saudara kandung, dan sanak saudara yang lainnya merupakan dunia sosial bagi anak-anak. Maka bagaimana perasaan mereka kepada anak-anak dan bagaimana perlakuan mereka merupakan faktor penting dalam pembentukan konsep diri, yaitu inti pola kepribadian. Inilah sebabnya mengapa Getzner mengatakan bahwa konsep diri anak terbentuk di dalam rahim hubungan keluarga. Dengan berjalannya periode awal masa kanak-kanak, anak semakin banyak berhubungan dengan teman-teman sebayanya, baik di lingkungan tetangga, di lingkungan persekolah, atau di pusat perawatan anak. Sikap dan cara teman-teman memperlakukannya mulai membawa pengaruh dalam konsep diri. Pengaruh mana dapat mendorong atau melawan dan bertentangan dengan pengaruh-pengaruh dari keluarga. Sikap awal teman-teman seperti halnya sikap anggota-anggota keluarga yang berarti berperan penting karena sekali dasar untuk konsep diri telah diletakkan maka agak sulit untuk diubah. Baiklah, yang selanjutnya, kondisi-kondisi yang membentuk konsep diri awal masa kanak-kanak. Karena lingkungan anak-anak terbatas pada rumah dan anggota keluarga, tidaklah mengherankan bahwa kondisi dalam keluarga turut membentuk konsep diri dalam tahun-tahun awal. Dari masa kanak-kanak, hubungan anak dengan keluarga umumnya penting, tetapi sikap orang tua merupakan unsur yang paling penting dan amat yang terpenting. Bagaimana pandangan orang tua mengenai penampilan, kemampuan, dan prestasinya sangat mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri. Cara pelatihan anak yang digunakan adalah penting dalam konsep diri yang sedang berkembang. Disiplin otoriter yang keras, disertai banyaknya hukuman badan cenderung memupuk kebencian kepada semua orang yang berkuasa dan menimbulkan perasaan menyerah, perasaan yang dapat dan sering menjadi kompleks martir. Cita-cita orang tua terhadap anaknya penting dalam mengembangkan konsep diri. Kalau harapan mereka terlampau tinggi, anak cenderung gagal. Terlepas dari bagaimana anak bereaksi dan mengingatkan bekas yang tidak terhapuskan konsep diri dan meletakkan dasar untuk perasaan rendah diri dan tidak mampu. Posisi urutan anak-anak dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Baik, saya Wardama Suro, NIM 206411038 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Septi Kartika, yaitu perkembangan kepribadian dan konsep diri pada masa akhir kanak-kanak dan pada masa remaja. Yang pertama adalah pada masa akhir kanak-kanak. Dengan meluasnya cakrawala sosial pada saat anak masuk sekolah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadiannya, yang akibatnya akan membuat anak tersebut seringkali untuk menata kembali konsep dirinya.
karena di dalam diri anak itu sudah tertanam atau sudah terbiasa dengan pandangan orang tuanya, sehingga seringkali konsep diri anak itu berat sebelah. Saat anak itu masuk sekolah, dia tidak hanya melihat pandangan dari orang tua saja, tapi juga akan melihat pandangan baru seperti pandangan guru dan teman-temannya dan para tetangganya kepada dirinya. Bahkan seringkali orang tua itu memberikan reaksi yang berbeda, sehingga anak-anak akan lebih mudah untuk memecahkan dasar-dasar konsep diri. Perubahan-perubahan juga tidak hanya mempengaruhi konsep diri, tapi juga bisa mempengaruhi sifat-sifat orang-orang yang dikagumi dan bisa juga mempengaruhi sifat-sifat diri sendiri. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri anak saat masuk sekolah. Yang pertama yaitu kondisi fisik, yang kedua bentuk tubuh, yang ketiga nama atau julukan, yang keempat status sosial dan ekonomi, yang kelima lingkungan sekolah, dukungan sosial, seks, kegagalan dan keberhasilan, dan inteligensi. Yang selanjutnya adalah pada masa remaja. Pada awal masa remaja, baik laki-laki maupun perempuan sudah menyadari atau sudah tahu bahwasanya sifat-sifat baik atau buruk. Mereka mengetahui sifat-sifat tersebut dari sifat teman-teman mereka, dan mereka juga mengerti peranan kepribadian dalam hubungan-hubungan sosial. Oleh karena itu, mereka terdorong untuk memperbaiki kepribadian mereka dengan cara membaca buku-buku atau tulisan-tulisan yang mengenai tentang masalah tersebut untuk bisa mendorong dukungan sosial. Remaja yang lebih tua juga menyadari apa yang membuat kepribadian yang menyenangkan. Ia juga menyadari sifat-sifat yang dikagumi oleh sejenis ataupun lawan jenis. Meskipun sifat-sifat yang dikagumi itu berbeda-beda dari kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain, remaja masih bisa mengetahui sifat-sifat yang dikagumi oleh kelompoknya. Dalam kondisi kehidupan remaja, banyak yang mempengaruhi pola kepribadian melalui konsep diri. Di antaranya adalah usia kematangan, penampilan diri, kepatutan seks, nama dan julukan, teman-teman sebaya, kreativitas, dan cita-cita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7 lokal 2B BKWI. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.